Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 VDI kelas RC yang beranggotakan saya sendiri, Elizabeth Claudia, lalu ada Raid Muhammad Naufal, dan ada Kusnul Nisa. Di sini kami akan menjelaskan hasil tugas kami yang eh, berisikan eksplorasi data wisata di 8 kota. Selanjutnya, eh, akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Pada Raid dipersilakan. Jadi, untuk dataset yang kita gunakan ini merupakan data set yang berasal dari platform platform Flickr, yang mana di data ini nih terdapat dataset mengenai point of interest-nya, hubungan biaya dan keuntungan antar destinasi, dan data kunjungan pengguna di 8 kota. Nah, jadi jumlah datasetnya ini nih sebenarnya ada sebanyak 24, yang mana untuk kota-kotanya ini sendiri ada kota Toronto, Osaka, Glasgow, Edinburgh, Perth, Budapest, Delhi, dan Vienna. Nah, jadi untuk datasetnya sendiri ini nih, pada dataset yang mengenai tabel biaya untuk biaya keuntungan antar point of interest itu menyajikan informasi tentang biaya dan keuntungan perjalanan antar dua poi. Jadi setiap dalam satu kota. Nah, jadi setiap poinnya itu dia ada datanya gitu antara poin satu dengan poin 2, poin satu dan 3 dan seterusnya. Nah, sementara itu untuk dataset yang bagian kedua yaitu daftar poin itu merupakan titik-titik lokasi atau point of interest di setiap kota. Jadi misal ada dia tuh meliputi nama, koordinat geografis dan kategorinya atau temanya. Nah, selanjutnya untuk yang bagian terakhir dari dataset atau dataset data kunjungan pengguna Flickr ke berbagai poi itu merupakan data yang diperoleh dari foto yang diberi tag geografis oleh pengguna. Nah, jadi di dalam dataset ini bakal di dalam dataset user visit ini atau kunjungan pengguna ini bakal ada foto ID, user ID, dan waktu diambilnya foto, poi ID-nya atau tempat ID tempatnya, dan temanya butuh frekuensi dari temanya itu sendiri. Nah, berikutnya kita lanjut ke pertanyaan mengenai apa sih kategori apa yang paling mendominasi di setiap kota di dalam dan bagaimana proporsi dari setiap kategori poinnya. Nah, jadi pada bagaimana sih apa dari untuk menjawab pertanyaan kayak dari kategori poin apa yang paling mendominasi di setiap kota dan bagaimana proporsi dari setiap kategori poinnya, itu kita lakukan visualisasi dengan menggunakan stacked bar. Nah, jadi stack di stacked bar ini dia akan menampilkan proporsi persentase dari setiap kategori poin untuk setiap kotanya. Nah, dapat dilihat untuk pada Budapest itu yang dominan, kategori yang dominan adalah kategori taman. Nah, selanjutnya juga untuk Delhi itu terdapat dua kategori dominan, yaitu kategori arsitektural dan kategori religius. Dan seterusnya itu, nah ini dapat dilihat untuk persentase proporsi kategorinya di setiap kota. Nah, setiap kota itu memiliki kategori po yang menjadi dominan, yang memiliki yang mendominasi dalam dengan ciri khasnya masing-masing. Misalnya Osaka didominasi oleh hiburan, Delhi oleh arsitektur dan keagamaan tadi, dan Toronto itu sebagai dengan kategori museumnya. Nah, di Edinburgh juga itu kan kita bisa ngelihat kalau Edinburgh ini unggul dalam kategori struktural, sedangkan Vienna itu unggul di dalam kategori museumnya.
Nah, proporsi ini mencerminkan daya tarik utama dan karakteristik masing-masing kota. Jadi setiap kota ini punya karakteristik kategorinya masing-masing. Mulai ada yang persebaran kategorinya merata, ada yang kurang merata, ada yang berat sebelah gitu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan menjawab dari pertanyaan mengenai data kategori P, POI atau POI yang lebih merata dibandingkan kota lain. Nah, di sini kita dapat melihat ya, ada bar chartnya, di sini ada visualisasinya. Sebesar 2,86 dibandingkan dengan kota yang lainnya kayak kota Glasgow, Glasgow, Toronto, Vienna dan juga kota yang memiliki distribusi yang relatif rendah gitu. Nah, kota yang memiliki distribusi yang relatif rendah yaitu kota Osaka dengan kategori yang paling tidak merata itu berkonsentrasi pada hiburan dengan nilai entropi sebesar 1,94. Hal ini mengindikasikan bahwa kota dengan distribusi kategori POIO yang lebih merata itu cenderung menawarkan keragaman pengalaman yang lebih banyak kepada wisatawan atau pengunjung. Nah, selanjutnya kita akan menjawab juga pertanyaan terkait kunjungan dari wisatawannya. Di sini divisualisasikan menggunakan bar chart dengan total kunjungan berdasarkan POI atau POI dari 8 kota. Nah, di sumbu X ini menimbulkan bahwa banyaknya jumlah kunjungan atau wisatawan dan yang sumbu Y ini menandakan ada kota-kotanya ya. Di sini dapat kita lihat kategori POIO mempengaruhi bahwa pengguna dalam mengunjungi lokasi tertentu dari preferensi wisatawan yang cenderung sesuai dengan minat mereka terhadap kategori tertentu. Kayak misalnya di kategori historikal, memiliki jumlah pengunjung tertinggi secara global, menunjukkan daya tarik besar terhadap situs bersejarah. Namun sebaliknya, kategori seperti building memiliki kunjungan yang lebih sedikit, hanya sekitar 401 kunjungan secara totalnya. Nah, pola ini tuh menunjukkan bahwa jumlah kunjungan memiliki pengaruh atau dapat membantu pemerintah atau pelaku usaha pariwisata dalam mengoptimalkan daya tarik berdasarkan kategori yang populer. Jadi sembunyi ini adalah jenis kunjungannya atau tempat-tempat kunjungan yang ada di kota. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ini kita akan melihat visualisasi dalam bentuk peta. Nah, ini kalau sebenarnya kalau misalnya kita di Zoom itu ada tanda-tandanya, ada bentuk tanda lokasi itu. Di sini tuh ada warna ungu untuk menggambarkan kultural, lalu ada abu-abu untuk menggambarkan arsitek arsitektural, lalu yang kuning itu historical dan warna biru itu transport, dan yang warna hijau itu ada park atau taman. Nah, jadi di sini dari hasil visualisasi ini itu kita bisa menjawab beberapa pertanyaan. Nah, contoh pertanyaan yang ada di
Sini tuh yang bisa dijawab itu apakah POI teratas yang di setiap kota itu memiliki kategori tertentu yang paling dominan. Jadi pertanyaannya itu di setiap kota, 8 kota ini kategori apa yang paling dominan. Nah, di sini kita pakai visualisasi peta untuk menunjukkan sekaligus di mana letak kota itu. Di sini dia kebagi-bagi. Ada yang dari benua Asia, Afrika, Ocean, dan yang lainnya. Di sini ada kurang lebih 4 atau 5 benua. Nah, di sini didapatkan PW teratas di setiap kode itu cenderung didominasikan oleh kategori yang tadi disebutkan. Itu ada 5 kategori. Nah, sebagai contohnya itu di Edinburgh dan Vienna, yaitu yang paling dominan berasal dari kategorikal si historical. Jadi kota ini memiliki banyak peminatnya itu dari banyak peminatnya ke sana karena kategori historical yang menunjukkan kayak budaya sama sejarahnya. Lalu di sini ada eh, kota Osaka dan Perth itu tuh dia lebih cenderung ke aspek rekreasi alam. Sedangkan kota-kota yang lainnya yang mencerminkan daya tarik unik tiap kota itu mempengaruhi pola kunjungan wisatawan. Jadi kita bisa ngelihat dari tiap kota itu kan punya punya kategori yang berbeda-beda. Nah, itu bisa dijadikan sebagai, kalau kita sebagai user atau sebagai pembisnis, itu kita bisa lihat ini sebagai peluang untuk melihat kira-kira apa nih yang bisa dijadiin bisnis, atau misal pemerintah setempat karena tahu sebagai kotanya itu banyak dikunjungin, misalnya karena historikal, mereka akan menambah historikalnya atau taman, atau sport, atau arsitekturnya biar lebih menarik lagi para wisatawan yang datang. Nah, eh, sekian hasil visualisasi yang kami jabarkan. Jadi di sini saya mau ingin membacakan kesimpulan yang eh, kami buat dari hasil tugas besar kami ini. Kesimpulannya itu kategori POI yang mendominasi di setiap kota memiliki ciri khas masing-masing. Misalnya pada Osaka itu didominasi pada eh, hiburan. Terus kalau kota Delhi didominasi dengan keagamaan, dan kota Toronto itu dia didominasi oleh kategori museum. Terus distribusi kategori PO itu di setiap kota menunjukkan bahwa kota Perth itu distribusinya paling merata jika dibandingkan dengan 8 kota yang lainnya. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari yang pertanyaan yang kedua itu dia memiliki nilai entropi sebesar 2,86. Tapi ada sebaliknya, di Osaka itu distri apa distribusinya sangat rendah. Kenapa dikatakan rendah? Karena dia hanya bernilai 1,94. Terus di distribusi pada kota Osaka itu memiliki konsentrasi pada kategori tertentu. Contohnya dia untuk yang eh, hiburan gitu. Hal tersebut menunjukkan bahwa kota dengan distribusi kategori POI yang merata akan menawarkan pengalaman wisata yang lebih beragam untuk para pengunjungnya, para wisatawannya gitu. Jadi kategori PO ini sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan di setiap kota. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Karena eh, hal tersebut para wisatawan bisa memiliki referensi yang cenderung pada kategori tertentu. Jadi mereka bisa tahu kira-kira mereka itu minatnya kemana untuk tujuan wisatanya. Terus misalnya pada kategori historical yang mampu menarik kunjungan terbanyak secara global, itu tuh eh, berarti popularitas kategorinya memiliki dampak yang besar pada kunjungan dan wawasan untuk mengelola pariwisata yang lebih strategis gitu. Terus karakteristik utama kota itu bisa dilihat dari kategori POI yang mendominasi. Makanya tadi itu ada kita jelasin di yang pertanyaan atau visualisasi yang nomor yang keempat. Misalnya kota di Edinburgh dan Vienna itu mendominasinya di historical. Terus
Berarti kalau historical berarti dia lebih menonjolkan daya tarik di bidang sejarah sama budaya. Nah, pola kunjungan wisatawan dapat dilihat berdasarkan daya tarik unik setiap kotanya, karena itu yang bikin daya tariknya berbeda-beda karena kategorinya yang berbeda juga. Nah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.